Kenalkan, nama saya Maria Agnes Nila Manguse, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan sempit. Pengertian pemerintahan secara luas yaitu segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Pemerintah dalam arti luas juga memiliki kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan keluar. Pengertian pemerintahan secara sempit yaitu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja, dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri, sampai birokrasi paling bawah. Pertanyaan nomor 2, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Menurut saya, pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan karena dapat mengatur kehidupan masyarakat menjadi teratur, tertib, aman, dan maju. Selain itu, suatu masyarakat tanpa pemerintahan adalah sebuah kekacauan massal. Contohnya, permainan sepak bola kalau tanpa aturan main dan wasit yang secara tegas menerapkan aturan itu, bisa saja akan terjadi kekacauan di lapangan. Apalagi kehidupan manusia jelas lebih rumit dibandingkan dengan permainan sepak bola. Jadi di dalam masyarakat manusia beradab, diperlukan lebih banyak peraturan dan diperlukan juga lebih banyak upaya dan otoritas untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan itu ditaati. Pertanyaan nomor 3, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki struktur prosedur yang sama. Arti struktur ialah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematik, sedangkan prosedur bisa disebut juga dengan metode ilmiah, merupakan suatu rangkaian langkah yang tertib dan berlaku untuk setiap ilmu, agar supaya ilmu pengetahuan itu berjalan dengan langkah yang benar dan teratur. Soal nomor 4, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini, politik mengasumsikan inti kekuasaan politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi. Kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk, satu pihak yang memberikan perintah dan satu pihak yang harus patuh pada perintah tersebut. Sumber-sumber kekuasaan dapat dilihat berdasarkan dua hal, yaitu A. Kekuasaan berdasarkan pada kedudukan, B. Kekuasaan pada sumber politik. A. Kekuasaan berdasarkan pada kedudukan dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Kekuasaan formal atau legal. Yang kedua, kendali atas sumber dan ganjaran. Yang ketiga, kendali atas hukum dan ganjaran. Yang keempat, kendali atas informasi. Yang kelima, kendali ekologik. Yang keenam, kekuasaan kepribadian. Lanjut B, kekuasaan pada sumber politik dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Kendali terhadap proses pembuatan keputusan. Yang kedua, koalisi kepemimpinan atas dasar kekuasaan politik. Yang ketiga, partisipasi pimpinan dalam mengatur partisipasi anggotanya. Yang keempat, institusionalisasi. Selain itu, sumber kekuasaan juga diperoleh melalui legitimasi kuasa atas sumber informasi, keuangan, keahlian, hubungan sosial dalam masyarakat, dan karakter seseorang yang hebat. Pertanyaan nomor 5, kemukakan pendapat saudara manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut saya, pemerintah sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanpa pemerintahan, kehidupan masyarakat akan kacau dan tidak beraturan. Manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan yaitu supaya kita dapat tahu teori-teori, bentuk-bentuk, serta proses pemerintah, dan juga kita bisa ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya mengikuti pemilu atau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada, seperti taat membayar pajak. Dan juga tujuan pemerintahan supaya terbentuknya generasi-generasi penerus yang baik. Sekian dan terima kasih.